Welcome to Late Night FM. Oke, selamat datang di Late Night FM bersama gue Dito Wangsa lagi. Dan kali ini gue akan cerita lagi Urban Legend ya. Walaupun gue pakai pakaian yang sama, bukan berarti gue harinya beda. Memang hari yang sama. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang lumayan seru menurut gue. Jadi menjadi Urban Legend yang udah sempat juga diadaptasi jadi sebuah film gitu ya. Yaitu adalah The Legend of the Mothman Prophecies. Itu sama dengan judul si filmnya kalau gue nggak salah ya. Jadi Mothman ini adalah, kalau misalnya lu nggak tahu moth itu apa, moth itu kayak apa ya? Dia tuh kayak mirip kupu-kupu bentuknya, mirip kupu-kupu tapi bukan kupu-kupu, ngengat gitu ya, bisa dibilang ngengat. Jadi manusia ngengat gitu ya. Jadi bakal gue ceritain aja dulu di sini. Ini udah dibantuin ditulisin juga sama Landy, so thank you banget Landy. Gue akan membacakan dulu ceritanya dan sambil gue gambarkan seperti apa. Pada 12 November 1966, 5 orang penggali kubur di dekat kota Clendenin, West Virginia, melihat sosok besar yang bergerak secepat kilat, berpindah dari satu pohon ke pohon lain di area pemakaman tersebut. Karena kalau kita mengingat moth yang gue bilang ngengat, pasti dia di atas ya, terbang-terbang gitu ya. Yang mendeskripsikan makhluk tersebut sebagai brown human being karena warnanya yang coklat. Lalu 3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 15 November 1966, pasangan suami istri Roger Scarberry dan Steve Mallet melaporkan bahwa mereka melihat penampakan dari sosok besar yang mengikuti laju kendaraan mereka saat melintasi TNT Plant. Jadi TNT Plant ini tuh kayak area bekas Perang Dunia Kedua ya. Dan itu merupakan tempat di mana banyak TNT plant di situ, ditanam di situ. Jadi itu terjadi di tengah malam, suami istri ini lewat dan mereka ngelihat kayak ada sosok besar yang ngikutin laju kendaraan mereka di belakang. Pasangan tersebut mendeskripsikan bahwa makhluk tersebut memiliki postur yang besar serta mata yang merah menyala. Setelah penampakan yang kedua terjadi, laporan mengenai warga yang melihat sosok Mothman, akhirnya disebutnya Mothman ya, pun semakin bertambah. Jadi setelah 2 kejadian itu makin lama makin bertambah. Dan dilaporkan juga warga di daerah Point Pleasant mengalami mimpi aneh yang menyeramkan. Beberapa di antaranya mendeskripsikan mimpinya dengan banyaknya hadiah Natal, dijudge dari bungkusnya, karena bungkusan hadiah Natal kan khas ya, itu mengambang di daerah Sungai Ohio katanya. Beberapa lainnya lagi melihat seseorang yang sedang tenggelam di dasar Sungai Ohio tersebut. Lalu terjadilah sebuah insiden besar yang menggemparkan publik, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1967. Sebuah kecelakaan hebat terjadi yang dikategorikan sebagai kecelakaan jembatan terburuk atau the deadliest bridge disaster in United States. Saat Silver Bridges, sebuah jembatan yang menghubungkan antara kawasan Ohio sama West Virginia, itu roboh dan tenggelam di Ohio River. Dan kecelakaan naas tersebut dikabarkan memakan setidaknya 46 korban jiwa. Deadliest bridges disaster in US loh. Setelah insiden tersebut, bahkan para cryptozoologist dan paranormal researcher atau peneliti aktivitas goib gitu ya, mungkin kalau di sini dukun ya, mempercayai bahwa insiden The Silver Bridge ini memiliki keterkaitan dengan penampakan atau sighting ya dari Mothman beberapa tahun terakhir ini. Jadi kan seperti yang udah gue ceritain di awal tadi ya, ada beberapa penampakan dari si Mothman ini, dan menurut para cryptozoologist dan paranormal researcher ini katanya kejadian robohnya si jembatan ini tuh ada kaitannya dengan penampakan dari Mothman ini. Entah makhluk tersebut bertanggung jawab di balik insiden tersebut, atau justru makhluk tersebut itu mencoba untuk memperingati insiden yang akan terjadi di masa mendatang.
melalui mimpi atau vision yang diderita dari sebagian warga di kawasan Point Pleasant sebelumnya. Jadi kan sempat gue bilang tuh tadi ada beberapa orang yang di mimpinya ngelihat ada kado-kado Natal tenggelam di Ohio River gitu ya. Terus juga ada orang-orang yang tenggelam. Dan benar saja bangkai mobil yang berhasil diangkut dari sungai tersebut, beberapa di antaranya ini mengangkut hadiah Natal yang sudah dibungkus rapi beserta dengan kotak dan pita berwarnanya. Jadi memang insiden tersebut terjadi 10 hari sebelum hari perayaan Natal. Waktu dimana orang-orang sudah melakukan Christmas shopping. Jadi mereka habis Christmas shopping udah kebayang ya, udah siap buat happy-happy. Bro. John Keel, seorang penulis dan juga jurnalis influential ufologist, tertarik melakukan riset mengenai kasus tersebut. Ia pun segera menginterview beberapa masyarakat sekitar yang mengklaim pernah bersinggungan baik langsung atau tidak langsung dengan makhluk tersebut. Juga kemunculan beberapa orang yang memakai setelan jas serba hitam, itu kayak Men in Black dong ya, kayak Men in Black yang sering terlihat di kawasan tersebut. Pasca insiden The Silver Bridges, yang ia percaya adalah sebuah badan khusus yang memang berfokus di Departemen Makhluk Asing. Jadi emang ada gitu ya, gue juga nggak tahu sih. Cuman katanya dipercaya sama si John Keel ini ada orang-orang berpakaian serba hitam layaknya Men in Black ini di daerah Silver Bridges. Semenjak kejadian tersebut itu mereka jadi stay di situ untuk memastikan memang ini ada kaitannya dengan alien atau makhluk asing atau tidak. Meskipun selama proses investigasinya ia tidak pernah sekalipun melihat secara langsung makhluk bermata merah tersebut. Pada akhirnya ia pun terkenal dengan karyanya yang berjudul The Mothman Prophecies yang diterbitkan pada tahun 1975. Berisikan investigasi yang ia lakukan di Point Pleasant dan diangkat ke layar lebar pada tahun 2012. Jadi kalau kalian mau nonton filmnya The Mothman ini ada The Mothman Prophecies ini di tahun 2012, pemerannya Richard Gere. Lu bisa tonton filmnya kalau lu suka. Di situ dia ceritanya istrinya kalau nggak salah, istrinya yang jadi tempat untuk Mothman ini nunjukin beberapa tanda-tanda kehadirannya gitu. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka dan pada akhirnya tidak ada satupun bukti yang menguatkan akan keberadaan makhluk tersebut, tapi lain halnya dengan masyarakat di Point Pleasant karena itu tempat di mana itu terjadi gitu ya. Hingga saat ini cerita tersebut menjadi urban legend yang akan terus diwariskan pada beberapa generasi ke depan. Bahkan sebuah monumen setinggi 12 kaki atau kurang lebih 360-an cm lah ya, itu dibangun di Mothman Park pada tahun 2000 silam. Jadi memang sampai dibikin patungnya gitu ya, untuk menandakan bahwa memang dulu pernah ada sebuah fenomena yang cukup unik lah bisa dibilang ya, dan menjadi sebuah urban legend yang memang jadinya menjadi daya tarik juga buat si Point Pleasant ini. Gitu. Serta museum yang memperlihatkan berbagai macam hal mengenai kasus tersebut. Nah gitu ya, kalau di luar tuh ada sesuatu yang kayak gitu tuh dibikin rapi gitu, ada museumnya, ada apanya gitu ya. Coba di sini. Kan di sini juga sebenarnya ada yang kayak prophecies gitu ya, kayak waktu di Tebet tuh yang dibikin film pocong. Menurut gue itu juga bisa dikaitkan dengan itu kan, kehadirannya ternyata menandakan adanya kebakaran atau apa ya waktu itu. Itu mungkin seru juga gue bahas nantinya. Sampai pada tahun 2016 lalu, seorang pria yang baru saja pindah ke Point Pleasant tidak sengaja berhasil merekam Mothman saat ia sedang mengambil beberapa foto di langit di area tersebut. Jadi di dekat rumahnya dia ngambil foto ke atas gitu, ntar gue tunjukin fotonya. Makhluk tersebut terlihat sedang melintas di atas kediamannya yang berhasil dia abadikan melalui kamera ponselnya, yang pastinya membuat kepanikan pada sejumlah warga kota tersebut. Kenapa panik? Karena mengingat The Mothman ini membawa sebuah prophecies ya, sebuah ramalan gitu ya ke apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Berarti kan bisa jadi kehadiran dari gambar tersebut menandakan bakal ada yang terjadi lagi sama kota tersebut gitu. So itulah dia cerita mengenai The Mothman Prophecies. Sekali lagi kalau lo mau nonton filmnya, ada filmnya The Mothman Prophecies yang di tahun 2012, Richard Gere yang main. Itu lumayan lah ya, lumayan untuk jadi hiburan-hiburan aja Maya. Bukan film yang bagus-bagus banget sih kalau menurut gue, tapi ini merupakan urban legend yang sampai sekarang kayaknya masih ada dan patungnya juga masih ada, jadi masih dipercaya sampai sekarang. So ini menarik sekali kalau menurut gue sebagai sebuah urban legend, tetapi juga dianggap sesuatu yang harus diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang di Point Pleasant gitu ya. Oke, gitu aja buat video yang kali ini. Sampai ketemu di video Late Night FM berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, silahkan share yang banyak. See you, bye bye.